Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di Pantai Apra Sidang Barang Cianjur ya. Kurang lebih mungkin sekitar jam setengah 2-an siang hari. Ini Pantai Apra ini tidak jauh dari alun-alun Sindang Barang. Hanya beberapa menit saja mengakses jalan masuk ke Pantai Apra ini. Kita lihat masih banyak pengunjung yang bermain air di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini kondisi pantainya. Walaupun tengah hari, pengunjung masih tetap ada di sini. Pantai Apra ini kalau di Google Maps saya lihat jarak ke Ciwalini sekitar 85 km. Dari Curug Citambur ke sekitar 54 km. Jadi ini untuk memperkirakan waktu tempuh sahabat sekalian jika akan berkunjung ke Pantai Apra ini. Kita sekarang ada di alun-alun Sidang Barang sekitar jam 2 lebih. Setelah perjalanan dari Ciwidey, Citambur, dan Pantai Apra menuju ke arah Cidaun, kita akan menyusuri jalan lintas selatan Jawa Barat. Saya sih belum pernah ya dari Pantai Apra ini, dari Sindang Barang ke Cidaun. Kita eksplor apakah jalannya bagus dari mulai pantai ini sampai dan bagaimana pemandangannya. Kita eksplor sama-sama. Jadi kalau perjalanan dari Pagelaran, Tanggem, kemudian Cibinong, Sindang Barang, itu jalannya bagus sekali. Jalannya bagus, jadi instalasi pergerakan motor itu enak ya, jadi tidak terlalu melelahkan juga. Dengan kondisi jalan yang seperti itu, kemudian juga jalannya tidak ekstrim. Jadi jangan khawatir, kami melihat sahabat rihlah sungai untuk eksplorasi dari mulai Pagelaran, Tanggem, Cibinong sampai Sindang Barang, kemudian akses ke Pantai Apra. Pantai Apra sendiri ini adalah kita ya, sangat indah lah begitu. Di situ ada gazebo-gazebo, ya sebenarnya kita bisa bermain air. Dan khasnya Pantai Jawa Barat itu angin dan ombaknya itu besar. Tapi ini menambah keindahan ya, ciri khas dari pantai selatan. Nah, ini sampai di depan puskesmas mana nih? Ini di daerah RSUD Sindang Barang. RSUD Sindang Barang, kita akan eksplor terus jalan menuju Cidaun. Ya, kita masih dalam perjalanan. Ini di sebelah kanan saya nampak lautan ya. Nampak lautan. Jadi kita menyusuri jalan dan tidak jauh dari jalan ini adalah lautan. Ini kan Karton ya? Bukan Karton. Pantai Apra Sindang Barang. Jadi kalau dari akses dari kita benar dari Cidaun ke Karangkobar ini jalannya bagus, tapi kalau dari Pantai Apra ke Karangkobar ini dan ternyata dekat ya. Pantai Parangkobar ke Apra ini dekat sekali sebetulnya. Jadi bisa dua tujuan objek wisata. Selain ke Karangpotong, itu ada bangunan-bangunan yang khas ya, yang khas. Kita bisa foto-foto dengan view yang indah. Juga bisa langsung ke Pantai Apra. Nah, jadi di sepanjang jalan ini ternyata dua objek wisata ini tidak jauh berdekatan. Dan kondisi jalan dari Pantai Apra, Karangpotong sampai dengan Cidaun itu seperti ini, jalannya bagus.
Ini recommended sekali ya kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian one day trip dari Pagelaran, Tanggeng, Cipinong, Sindang Barang sampai ke Pantai Apra dan Karangkotom, bahkan sampai Cidaun. Ini jalannya bagus. Jangan khawatir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Memang di beberapa tempat itu memang ada jalan yang agak kecil, tapi itu masih masuk untuk mobil yang berlawanan arah. Secara umum kondisi jalannya itu sudah sangat baik sekali. Jadi mari kita eksplor pesisir selatan Jawa Barat yang mempunyai keindahan alam yang eksotis. Nah, sayang sekali kalau kita tidak menikmati ya keindahan alam ini. Seperti itu. Kita perlu akan eksplor bagaimana kondisi jalan ini sampai ke Cidaun, walaupun saya yakin sekali karena mungkin 1 tahun ke belakang saya sudah pernah menjejaki jalan ini. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita sudah sampai di perbatasan dengan Kecamatan Cidaun. Jadi setengah jam dari Pantai Apra itu sudah sampai ke Kecamatan Cidaun. Kita lihat di sebelah kanan laut sudah terlihat. Ini sangat indah sekali di jalanan di pesisir selatan Jawa Barat ini, dari Cianjur, Pantai Apra. Ini masih Cidaun, masih Cianjur juga ya. Dari Cianjur ke Cianjur, aja mungkin beda kecamatan. Nah, beda kecamatan. Nah, ini lautnya bagus sekali. Saya tuh nggak menyangka dari Karangkotom itu ke Pantai Apra tuh ternyata dekat sekali. Dan dari Karangkotom ke Cidaun kemudian sebetulnya nggak terlalu jauh. Kalau kita punya pacuin yang kecepatan yang agak cepat itu sebentar. Tapi kalau saya memang baik di sebelah kanan juga pesisir pantai selatan dari jadi betul-betul diberikan oleh pemandangan alam yang baiknya sahabat-sahabat sekalian, di samping rutinitas pekerjaan kita sehari-hari dari pagi sampai yang terus tersaji ya di sepanjang jalan. Jalannya seperti ini, baru saya di suatu sungai yang saya tidak tahu namanya apa ini sungainya, tapi di sini ada jembatan yang ya lumayan cukup panjang juga. Nah, tapi ini bisa menjadi salah satu patokan kalau misalnya sahabat
eksplor daerah pantai selatan Cianjur, Cidaun. Ini ada masjid nih, jadi bisa sekalian sholat di sini. Nah, itu di pinggir lautan lepas. Ini ada sungai, muara sungai. Nah, di depan juga itu ada laut tuh. Bagus sekali ya, indah sekali dari ketinggian. Juga jalannya turun dan mendekat. Jadi ya. Aduh. Indah ya, dari ketinggian terlihat lautan bagus. Nah, bisa dilihat sebelah kanan lautnya jelas sekali. Indah ya. Seperti di Pangandaran juga ada laut-laut yang pinggir jalan seperti ini. Kita lihat ke depan, jalannya lurus, kemudian marka jalannya juga ada. Ini kuning ya, penerangan lampu juga ada. Kayaknya kalau misalnya kita melewati jalan malam hari ini ya, ada penerangan jalan di sebelah jalan di antara benar kan? Selamat datang di Pantai Ciwidey. Nah, ini Pantai Ciwidey banyak cemarannya. Jadi kalaupun panas terik yang amat sangat, kita bisa, nah lihat ini indah sekali. Ini sudah tidak terlalu jauh ya dari pertigaan Cidaun. Nah ini lihat Pantai Ciwidey, muaranya juga ini. Nah, jadi kalau kita menghampar tikar di Pantai Ciwidey tadi, itu banyak pohon cemara yang menaungi kita. Itu sangat teduh sekali, jadi tidak panas. Kemudian itu, alhamdulillah kita sudah sampai di pertigaan Cidaun ya. Jadi dari sini kita akan belok ke kiri menuju Ciwidey. Nah kalau lurus itu ke arah Pantai Cemara, kemudian Pantai Cikepang, Tangkolong, yang Rancang Buaya sebelumnya, Karangpapat, dan terus ke Pangandaran. Nah ini kita menuju ke arah Ciwidey ya, menuju ke arah Ciwidey. Nanti akan masuk ke Kecamatan Naringgul. Kita masih berada di Kecamatan Cidaun. Nanti di ketinggian akan terlihat laut pantai selatan ini yang di belakang. Indah sekali ya. Ayo kita eksplor terus perjalanan ini menuju Ciwidey lewat Naringgul dalam perjalanan pulang. Kita berada di SDN 1 Cidaun. Perjalanan one day trip ini sungguh menyenangkan. Tidak ada kelelahan sama sekali, cuaca udaranya mendukung, sangat enak sekali. Kondisi jalannya dari ini masih di Kecamatan Cidaun menuju Naringgul. Jalannya beraspal mulus, marka jalannya kuning, ini berarti jalan provinsi.
sehingga kita bisa memacu motor dengan ya akselerasi yang enak ya untuk sedikit agak cepat karena jalannya sangat memungkinkan. Dan jalan ini ramai, lebar, walaupun nanti di depan itu ada sedikit, ada beberapa di titik-titik penyempitan jalan. Rekomendasi sekali kalau sahabat-sahabat sekalian pulang ke kota Bandung, jadi alternatif jalan pulang dari Cidaun, Ciwidey, kemudian Soreang dan kota Bandung. Secara umum jalannya dari pertigaan Cidaun tadi sampai dengan Soreang seperti ini, bagus, halus. Kalaupun ada hal-hal titik-titik kerusakan itu sangat minim sekali. Jangan khawatir akan mendapatkan kesulitan. Pinggir kiri kanan ini banyak rumah-rumah penduduk. Yang paling nanti di dekat perbatasan Naringbul dengan Kabupaten Bandung itu banyak hutan-hutan ya di situ. Itu saja sih yang sepi. Sementara sebelumnya dari sini sampai dengan menjelang rest area Naringbul ini padat penduduk seperti ini. Jadi kalaupun sahabat sekalian pulang di sore hari seperti ini, ya kemungkinan sampai Ciwidey itu menjelang maghrib, tidak usah khawatir karena ini jalannya sangat ramai sekali dan enak dilewati. Terutama untuk motor medik yang manual itu kan kita bisa atur ada gigi 2, 3 atau 4 dari 1 jam. Apalagi kalau kita memacu kendaraan lebih cepat itu bisa mungkin sekitar 45 menitan sudah sampai di pertigaan Cidaun. Nah, dari pertigaan Cidaun ini paling udaranya sudah mulai membuka arah sejuk karena barat. Jadi dari pertigaan Cidaun sampai dengan terpal hijau tadi kondisi jalannya kan mulus seperti ini. Dan jelas ini memberikan kemanfaatan, memanjakan kita. Nah, ini juga kayaknya ada pemilik karena pelatnya motor ini yang sekalian menyampaikan bahwa motor yang dipakai ini adalah motor Honda Vario 160 cc. Keluaran tahun berapa ya ini? 2022 mungkin ya 2000 sekian. Jadi karena cc-nya 160 ya nyaman ya untuk tanjakan. Cuman harus hati-hati dalam hal turunan. Kita terus ke arah Ciwidey menuju Naringbul. Ini banyak motor yang plat D karena ini mungkin penduduk tempat dan juga orang masyarakat kota Bandung yang menggunakan akses dari lintas selatan Jawa Barat menuju ke kota Bandung. Ini masih di tengah pegunungan, di depan ada curug ya.
ini banyak motor yang mungkin beramai-ramai kan. Nanti akan ke depan sana ada tuh tanjakan yang cukup lumayan. Jalannya seperti ini, kita harus hati ya. Kemarin padahal seminggu yang lalu ini dari arah Ciwidey. Foto-foto juga di sini. Ini apa nih? Sungai Cimandak. Itu namanya Sungai Cimandak. Kemudian nih di sungai tersebut tanjakannya ke arah Ciwidey ya cukup memparkir kendaraan bermotor. Kalau ini bagus ya. Ayo kita terus menuju Ciwidey. Sudah hampir mendekati rest area Naringgul. Ini perjalanan dari pertigaan Cidaun sampai dengan di posisi sekarang itu 58 menit. Jadi cukup singkat juga dari sisi waktu perjalanan. Ini kalau berbeda kalau kita pulang ke arah mengambil jalan Pangalengan ya, cukup jauh juga untuk ke kota Bandung. Kalau posisi kita berasal dari Pantai Apra atau Karangpotong atau Ciwidik ya. Kalau kita menghindari jalan Naringgul ini, kita mengambil jalan alternatif lewat Pangalengan tentu akan sangat jauh sekali. Di samping medannya yang cukup ya lumayan berat, ini kondisi jalannya berbeda dengan kondisi jalan yang kita lewati sekarang. Apalagi kalau melalui Gunung Gelap itu lebih jauh lagi. Ini terhitung singkat dari sisi perjalanan. Jam 2 siang kita berada di Pantai Apra di alun-alun Sindang Barang. Kemudian jam 3 itu kita sudah sampai ke pertigaan Cidaun yang kalau kita lurus terus itu bisa ke arah Pangandaran. Nah, 1 jam berikutnya sekarang jam 3.59 ya. Ini kita sudah hampir mendekati rest area Naringgul. Sedang posisi kita sedang ada di hutan ya, hutan Kelok Seribu ini. Tapi kondisinya sangat menyenangkan ini karena banyak juga motor-motor yang dari bawah ke atas yang sama-sama menuju ke arah Ciwidey untuk mungkin sebagian ke arah kota Bandung. Kita lihat ini suasana di sore hari tepat jam 16 atau jam 4 sore kondisinya seperti ini. Ini lumayan berat ya. Lumayan berat. Kalau dari atas ya rem banyak digunakan, tapi ini masih memungkinkan untuk motor-motor CT standar. Ya, terus ini hutan akan kita susuri. Nah, ini sejuk ya seperti hutan Rasa Mala yang ke arah Cikadut Cianjur. Mirip seperti ini nih di depan rasanya nih sudah mulai terlihat itu apa ya? Oh bukan. Itu masih beberapa mungkin sekitar 1-2 kilo lagi atau 3 kilo akan sampai ke area rest area Naringgul perbatasan dengan Kabupaten Bandung. Pengalaman hari ini one day trip ya, 1 hari perjalanan dari kota Bandung, kemudian kita ke Ciwidey, masuk belok dari Ciwalini itu kita ke arah kanan, ke arah Cipelah, kemudian Citambur, telusuri terus sampai ke Pagelaran. Dari Pagelaran belok kiri ke arah Tanggeng,
Cibinong dan Sindang Barang ini kita lakukan dalam 1 hari perjalanan. Kita tadi berangkat dari rumah jam 7 lebih seperempat. Sekarang kita sudah memasuki rest area Naringgul, perbatasan dengan Ciwidey Kabupaten Bandung. Ini pada pukul 4:02 sore hari. Jadi perjalanan ini sangat menyenangkan ya, karena secara umum kondisi jalan ini baik sekali ya, apalagi dari Pagelaran sampai dengan di titik ini di perbatasan menjelang rest area Naringgul. Ini yang lain nih di depan nih sudah ada masjid apa nih? Saya lupa nih masjidnya, ini Gapura Naringgul dan perbatasan Kabupaten Bandung ya. Nah, ini banyak juga yang istirahat di sini. Kabut sudah mulai agak turun ini. Ya, kita sudah sampai kembali di area Kabupaten Ciwidey, Kabupaten Bandung Ciwidey. Jadi kita pergi dari Kota Bandung menuju Ciwidey, keliling sampai dengan Pantai Apel Cidaun. Nah, kita sudah berada kembali di Ciwidey. Sebentar lagi tentu kita akan sampai ke pertigaan Ciwaidey, tempat kita tadi memulai perjalanan. Ini kabut sudah mulai turun, suasananya sejuk ya, gitu. Tapi masih banyak aktivitas. Tadi di rest area Naringgul kita perhatikan banyak pemotor-pemotor yang sedang istirahat, entah dari arah Ciwidey atau dari arah bawah Naringgul yang habis touring dari pantai mungkin. Nah, berada di titik kumpul di rest area tadi. Perhatikan ini kabut sudah mulai turun, tapi ini perjalanan yang turun ya. Kabut sudah mulai turun, perjalanan yang menyenangkan. Alhamdulillah tidak ada terasa lelah sama sekali. Ini ada mobil yang berhenti. Kita sebentar lagi nanti ini kelokan sampai ke beberapa kelokan yang mempunyai view yang sangat bagus ya. Nah, saya tadi sempat nyanyi juga waktu pergi sedikit ya, saya nyanyi lagi. Ini warna mobil begini sering ditemui ya. Warna mobil kayak gitu sering ditemui. Saya mau menyanyikan nasyid sedikit ya. Nah, ini karena dengan kondisi alam yang indah seperti ini, kita mulai cuplikan dari nasyid suara persaudaraan. Nah, tentang memuji Tuhan yang menciptakan alam semesta. Segala puji hanya pada Ilahi, pencipta alam semesta dan segala isinya, pencipta pengatur perputaran jagat raya. Kembali sejuta pujian kepadanya. Itu saya kurang begitu hafal. Nah, seperti itulah artinya. Sedikit hiburan ya, menikmati perjalanan ini, mengingatkan kita akan kebesaran Allah ya, nikmat yang telah diberikan kepada kita ya, berjuta pujian hanya kembali kepadanya ya. Terus kita menuju ke area bukan area ya, ini sudah memasuki kawasan Ciwidey. View-nya akan semakin bagus. Nanti di depan kita akan melihat view pemandangan kebun teh yang luar biasa. Sangat indah. Biasanya kita melewati jalan ini itu di pagi hari, karena dari Ciwidey ke arah Cidaun, ini sebaliknya kita dari Cidaun ke arah Ciwidey. Nah, walaupun tentunya jalan yang dilewati sama, tapi karena menghadapnya berbeda, sehingga ini memberikan pengalaman sensasi yang berbeda juga. Ini di sore hari seperti ini sangat nyaman sekali untuk jalan-jalan, menikmati udara sore hari yang mulai diperlihatkan kebun teh yang ngaplak. Nah, seperti ini jalan
pokoknya dari tadi terus seperti ini. Maka jalannya luar biasa sekali itu ya, pemandangannya indah seperti lukisan. Jadi teman saya, kalau kita punya waktu, punya kesempatan, kita bisa nikmati keindahan alam ini. Tidak ada bosan-bosannya, kita terus touring seperti ini karena tidak pernah ada ketakutan. Melihat gunung, melihat pantai, laut, ombak, kawan burung, ini sungguh sangat seru sekali. Jalannya akan terus seperti ini sampai dengan ke Ciwidey. Sekarang jam 4.20 di hari Minggu ya, tanggal 13 Oktober. Kondisinya seperti ini, jalan masih tetap bagus. Ini banyak ya yang menikmati ini. Ke sini sih tidak terlalu jauh sebetulnya dari Ciwalininya. Oh ya, kita coba cari untuk berhenti ya, itu untuk sekedar rehat dan menikmati hijaunya pemandangan. Sangat splendid sekali jalan ini, karena memang khasnya Ciwidey seperti ini. Dan bantu untuk sahabat sekalian mengeksplor jalur ini dari Ciwidey ke pesisir pantai selatan. Atau alhamdulillah sudah sampai kembali ke ya mendekati Ciwalini. Ini sudah glamping. Perjalanan satu hari ini menyusuri Curug Citambur yang melalui Cipelah sampai dengan memutar kembali ke Ciwidey dari mana tadi kalau sampai lupa. Dari Cidaun ya, kita melewati Karangpotong. Jadi kalau kondisi kita fit, ya kesimpulan di perjalanan hari ini sebelum saya akhiri video kali ini, kalau kondisi badan kita fit, kendaraan kita fit, rezeki juga alhamdulillah, kemudian kita jalani perjalanan dengan hati yang gembira, tentu di perjalanan ini akan kita nikmati. Banyak hal yang bisa dipelajari dalam perjalanan. Di setiap perjalanan tentunya ada hal-hal ataupun hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Nah ini sudah Logan ya, Cipelah bentar lagi ya, dimana kita tadi mulai berangkat dari arah Ciwalini ke Cipelah ini. Nah ini ya, nah ini kita tadi sekitar jam 9 kurang, ini kita melalui jalan ini terus memutar sampai kembali ke titik ini. Untuk kesempatan silaturahmi perjalanan hari ini, one trip day ya, satu hari perjalanan, beberapa objek wisata. Saya jazakumullah khair kepada sahabat semua yang sudi untuk memberikan like-nya, komen yang positif, apresiasi, dan banyak motor ya yang suara knalpotnya lumayan besar, menjadi Curug Tilu ini ya, subscriber. Berikan terus dukungan untuk channel Rihlah Journey ini
agar tetap bisa konsisten, bersemangat, memproduksi, membuat video-video yang menjadi referensi perjalanan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi sahabat semua ketika akan mengunjungi suatu objek wisata tertentu. Dan ini tentunya akan lebih menyiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan, baik itu kondisi badan kita, kesehatan kita, medan yang akan kita jalani. Tentunya kalau kita sudah mengetahui sebelumnya kondisi medan, tentunya kita akan lebih waspada dan hati-hati. Dan sekali lagi bahwa dari setiap perjalanan yang kita lakukan harus kita syukuri betapa besarnya nikmat karunia Tuhan kepada kita yang harus kita betul-betul camkan di dalam hati kita. Sampai di sini dulu silaturahmi kita dari channel Rihlah Journey. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali, tentunya dengan hal yang lebih baik dan lebih menarik. Objek-objek wisata yang menjadi referensi perjalanan wisata kita untuk mencari pelajaran di dalam hidup. Terima kasih, jazakumullah khair. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.